Ya what's up, balik lagi dengan channel Berungal. Iya, Rexus baru aja ngeluarin gamepad terbarunya, yaitu Daxa Steria. Bukannya ada Rexus GX 300 kemarin ya? Iya tahu gue telat, tapi ya udah kita buat aja video reviewnya. Let's go. Ya, 2 bulan lalu Rexus baru aja ngeluarin gamepad terbarunya, yaitu Daxa Steria. Langsung aja nih kita bahas apa yang kalian dapat jika kalian membeli Rexus Daxa Steria ini. Let's go. Jadi ini dia dusnya, dimana gue beli yang warna hitam, which is ada 2 warna, yaitu warna hitam dan warna putih Tosca ya. Iya kalau nggak salah. Dan kenapa gue memilih hitam? Karena warna hitam itu lebih masuk ke deck setup gue yang temanya hitam. Di dalamnya of course kalian bisa mendapatkan gamepadnya. Lalu ada dongle-nya dengan kecepatan 2.4 GHz. Lalu ada kabel USB-nya yang udah port C. Lalu kita juga dikasih pouch premium dengan tulisan Daxa Series. Dan ya seperti biasa warna abu. Tidak penting. Dengan action premiumnya yaitu LED-nya ini yang memberikan kesan ya kalau gamepad ini bukan gamepad murahan ya. Build quality-nya juga udah bagus, ini kokoh banget ya. Bukan plastik-plastikan yang gimana gitu dengan berat 2,6 gram. Ya which is ini udah berat banget ya, bukan berat yang berat banget ya, tapi ada lah isinya lah gitu lah kalau dipegang. Di bagian padnya juga ada tekstur karetnya yang membuat pegangan kita nih bakal makin ngegripnya makin enak nih, nggak gampang ngepleset dalam gamepad ini. Sama halnya dengan analognya juga, kalian bisa lihat analognya ini pinggirannya ada gerigi-geriginya. Untuk batannya ya lumayan lah ya, ini menggunakan konfigurasi dari Xbox yang dimana berbeda dengan PS, yaitu YXBA. Dengan posisi analog di sebelah kiri atas dan gamepadnya di bawah. Untuk tombol RT dan LT-nya ini juga mantap banget nih. Kita dikasih mechanical yang dimana kalau kita push ini udah berasa banget klikinya nih. Dari LT dan RT-nya ini yang bawah ini. Kalian bisa dengar nih. Coba dengerin. Tentu saja juga R2-nya Alduboya ini udah kayak stick PS3 yang sebelumnya tuh. Itu udah pasti kalau kita tekan itu menyesuaikan press tekanan kita ya. Dan bakal kelihatan tuh kalau di game-game balapan biasanya, yaitu game ya main GTA atau main Forza, kalian kalau ngegas itu kalau ditekan setengah ya gasnya setengah, kalau kalian tekannya full itu bakal gasnya full. Ya kalau dibanding dengan stick PS3 gue yang ini, tentu aja udah jauh banget perbedaannya ya. Dari press R2-nya ini dimana kalau punyanya Daxa ini lebih clicky karena udah punya fitur mechanical-nya, jadi kalau kalian tekan ada bunyi. Terus juga yang seperti tadi gue bilang di gamepad ini udah ada LED-nya, which is itu warna biru. Sayang ya, coba kalau aja nih LED-nya bisa berubah warna. I mean RGB, nggak RGB juga sih. I mean kalau putih mungkin akan lebih bagus. Kenapa ya gue dari kemarin ngomongnya putih-putih ternyata? Karena emang warna putih bagus. Tapi tentu aja kita juga dikasih opsi untuk mematikan LED-nya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pakai LED di gamepad-nya itu bisa banget sih. Dan of course juga kalau LED dimatiin mungkin akan lebih menghemat daya pakai jam di gamepad-nya. Di sini kita juga dikasih tombol turbo, dimana kalau kita tekan tombol turbonya ini sangat berguna banget buat teman-teman yang suka mainin game yang suka tekan-tekan terus nih kayak main Naruto atau main PS1 bisi-basi atau game-game lainnya, itu sangat berguna banget. Cara nyalainnya gampang aja. Kalau kalian ingin menggunakan fitur turbo ini, kalian tinggal tekan tombol yang mana kalian mau jadiin turbo. Misalkan X ini, kalian tinggal tekan turbonya. Lalu itu udah otomatis ke tekan X ini berkali-kali. Dan jika kalian ingin matiin fitur turbonya, kalian tinggal pencet tadi X, misalkan X dengan dibarengin dengan tombol clear. Itu akan clear sendiri. Karena sudah menggunakan dongle 2.4, dimana itu udah aman banget ya buat main game. Itu minim delay ya, bisa dibilang no delay ya, karena emang 2.4 udah emang no delay gitu, udah terbukti. Baterainya juga oke banget. Gua mainnya ini udah sebulan lebih ya, dan baru sekali charge, which is itu baterainya sangat awet, dimana emang gua udah sering banget kan, apalagi pas baru-baru awal gua beli gamepad ini, itu gua sering mainin Tekken, mainin Spider-Man, mainin GTA itu ya sehari bisa sejam 2 jam dan baru sekali ngisi. Dan untuknya gamepad ini punya 2 mode, yaitu bisa mode wireless dan mode kabel. Jadi kalian gak usah khawatir kalau lagi main tiba-tiba baterainya habis, kalian bisa tinggal colok aja dan ya, kalian tinggal main seperti biasa. Daxa Steria ini juga punya fitur getaran ya, which is itu udah dual motor, jadi nggak cuma sebelah doang ya getarnya.
sedikit cerita juga ya, dimana yang awalnya gue punya gamepad yaitu stick PS3 gue ini, yang dimana stick PS3 ini OM ya, gue beli ya sekitar 90.000 atau 80.000 gitu di pertengahan tahun lalu gitu, dan dimana gue pakai ini rada kurang juga ya, karena gue nggak rekomenin banget deh kalian pakai stick PS3 yang kayak gue beli ini, karena gimana ya, kalian harus beli dongle-nya lagi, dan tiap mau main kalian harus konekin, kalian harus buka aplikasi. Itu aplikasinya kalau namanya nggak salah itu DS3 Tool. Di situ kalian harus konekin lagi, bla 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 bla. Nggak ngatur setting sih, cuman PR aja gitu kan, kalau kita mau main tinggal plug and play kan lebih enak gitu. Dan juga ini stick gue udah rusak, makanya gue beli Darkside ini, karena tombol R1 L2 nya ini kalau ditekan nggak bisa gitu, nggak muncul nggak bisa dipakai pokoknya. Kalau ditekan banget tuh dia baru mau. Nah makanya itu gue saranin kenapa kalian nggak beli kayak gue stick PS3 ini, karena ya which is udah enak aja gitu. Kalau kalian beli Darkside ini kan tinggal kalau mau main tinggal masukin dongle ya, udah kalian tinggal main, nggak perlu buka aplikasi DS3 Tool, nyeting mau di player berapa itu ribet nggak sih. Dengan harga 369.000 kalian bisa langsung aja check out di link di bawah ini, gue udah kasih di bawah. Sama satu lagi nih kekurangannya nih, satu kekurangan ini minor sih, jadi ketika dua sebenarnya. Jadi ketika gue main FIFA atau main apa itu ya, kan ketika gue main Tekken sih lebih berasa gue kan mau maju mundur gitu ya. Jadi setiap gue mau pergerakan pakai di padnya ini, itu kadang gue kepleset gitu. Kan gue mau mencet mundur padahal. Cuman kalau gue mau mundur nyerong belok itu kadang suka kepleset gitu. Nggak tahu kenapa ya, di padnya itu kayak kadang suka kepleset gitu. Sama yang kedua itu kekurangannya getarannya sih. Getarannya itu kayak kurang gitu aja, kayak kurang gitu. Tapi memang sih getarannya itu kadang menyesuaikan, kayak kalau kalian main GTA atau main GTA khususnya, kalau kalian naik mobil atau jalan di rel itu kerasa getarannya. Cuman kayak getaran itu ya udah getaran biasa doang, nggak kayak yang gitu kurang. Ya mungkin itu aja dulu dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian punya pendapat juga, jangan lupa juga komentar di bawah. And see you guys in the next video. Goodbye.